Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang Microsoft mata kuliah struktur data dan algoritma. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama, Nadia Nur Saida, DMBP 21007. Selanjutnya, Ahmad Ali Zulkar Majid, DMBP 22007. Lalu, Fania Zelina Utami, DMBP 23003. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Microsoft. Pertama, akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian merge sort. Merge sort merupakan salah satu algoritma yang bertujuan untuk mengurutkan data. Merge sort menggunakan fungsi rekursif dan dalam pola algoritmanya didasarkan pada paradigma yang disebut dengan divide and conquer. Next. Algoritma merge sort adalah algoritma yang disebut dengan divide and conquer. Yang pertama itu membagi masalah menjadi submasalah. Setelah solusi untuk submasalah terselesaikan, kemudian digabungkan kembali untuk mendapatkan solusi akhir atau nilai yang sudah diurutkan descending maupun ascending. Gambaran algoritma merge sort sendiri ada 3, yaitu divide, counter, and combine. Yang pertama divide, yaitu membagi array input menjadi 2 bagian, pivot menjadi titik tengah array. Langkah ini dilakukan secara rekursif untuk semua setengah larik sampai tidak ada lagi setengah larik yang harus dibagi. Kemudian yang kedua ada conquer, yaitu mengurutkan array yang sudah dibagi dari bawah ke atas menggunakan fungsi rekursif. Yang terakhir yaitu combine yang menghasilkan solusi dengan menggabungkan array yang sudah diurutkan tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya cara kerja merge sort yang akan dijelaskan oleh Fania. Kepada Fania, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja merge sort. Yang pertama, disediakan sebuah data yang belum dilakukan pengurutan. Ini contoh bentuk pembagian datanya nanti. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat pada slide berikutnya. Yang kedua, pertama dilakukan pembagian data menjadi 2 bagian, terus-menerus hingga data sudah tidak dapat dibagi lagi. Seperti data sebelumnya, data yang di atas tadi diturunkan ke kolom kedua, lalu diturunkan ke kolom ketiga, lalu data yang berupa angka 85 dan 24 diturunkan kembali hingga menjadi satu bagian. Lalu setelah itu dilakukan pengurutan, di mana angka 24 lebih kecil daripada 85, lalu dikembalikan ke bentuk semulanya. Selanjutnya, data angka 24 dan 85 setelah dilakukan pengurutan, digabungkan kembali dengan data sebelumnya yang belum dilakukan pengurutan. Lalu, data yang sebelah kanan yang belum dilakukan pengurutan, yaitu angka 63 dan 45 diturunkan, hingga menjadi satu bagian kembali. Lalu dilakukan pengurutan untuk angka 63 dan 45 menjadi 45 dan 63. Setelah angka berurut, lalu digabungkan menjadi 24, 45, 63, dan 85. Selanjutnya, data utama bagian kanan dilakukan pengurutan juga menjadi 17, 31, 50, dan 96. Setelah itu, data yang dipisah tadi bisa digabungkan kembali dan dilakukan pengurutan menjadi 17, 24, 31, 45, 50, 63, 85, dan 96. Cara kerja jika dilihat secara keseluruhan. Pertama, data berupa angka 7, 3, 2, 16, 24, 4, 11, dan 9 dilakukan pembagian 2, yaitu 4 ke kanan dan 4 ke kiri. Lalu data yang berjumlah 4 tadi dibagi lagi menjadi 2. 7, 3, 2, 16 dibagi menjadi 7 dan 3, 2 dan 16. Lalu diturunkan kembali menjadi 7 dan 3, 2 dan 16.
Lalu dilakukan pemindahan tempat agar data berurut menjadi 3 dan 7, lalu 2 dan 16. Lalu data 3 dan 7 digabungkan kembali menjadi 2, 3, 7, 16. Lalu data sebelah kanan yaitu 2, 4, dan 4, 11, 9 dilakukan pemisahan menjadi dua bagian, 24 dan 4, 11 dan 9. Lalu data itu dipisahkan lagi hingga menjadi satu bagian yaitu 24 dan 4, 9 dan 11. Lalu dilakukan pengurutan menjadi 4 dan 24, lalu 9 dan 11. Lalu digabungkan menjadi 4, 9, 11, 24. Lalu kedua data dua bagian tadi digabungkan menjadi satu. Sehingga data awal yang berantakan menjadi terurut. Menjadi 2, 3, 4, 7, 9, 11, 16, dan 24. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya the running time of merge sort yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Misalkan N1 dan N2 menjadi jumlah elemen S1 dan S2 masing-masing. Jelas bahwa operasi dilakukan di dalam setiap lintasan perulangan while membutuhkan waktu O1. Observasi kuncinya adalah bahwa selama setiap iterasi dari loop, satu elemen disalin dari S1 atau S2 ke dalam S. Dan elemen-elemen itu tidak dianggap lebih jauh. Oleh karena itu, jumlah iterasi loop adalah N1 tambah N2. Jadi, waktu berjalan dari penggabungan algoritma adalah O N1 tambah N2. Selanjutnya, merge sort and recurrence equation yang akan dijelaskan oleh Vania. Kepada Vania, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Karena pengurutan merge sort bersifat rekursif, kita dapat mengkategorisasi fungsi Tn melalui persamaan, di mana fungsi Tn dapat dinyatakan secara rekursif. Contoh diberikan nilai Tn berupa B jika N kecil sama 1. 2T dikali dengan N per 2 ditambah Cn jika selain N kecil sama 1. Contoh itu bisa disebut dengan persamaan perulangan. Meskipun karakterisasi seperti itu benar dan akurat, tetapi yang diinginkan adalah karakterisasi bentuk tertutup dari data Tn. Selanjutnya, bentuk tertutup dapat diperoleh dengan menerapkan definisi persamaan perulangan dengan mengasumsikan nilai N relatif besar. Misalnya, setelah satu kali penerapan persamaan di atas, dapat dituliskan perulangan baru untuk Tn, seperti Tn sama dengan 2 dikali 2T di dalam kurung N per 2 kuadrat ditambah Cn per 2 ditambah Cn. Persamaan ini bentuk dengan mengalihkan 1/2. Lalu selanjutnya 2 kuadrat T dikali N per 2 kuadrat ditambah 2 dikali Cn per 2 tambah Cn sama dengan 2 kuadrat T dikali N per 2 kuadrat ditambah 2 Cn. Jika dimasukkan lagi persamaan, akan didapatkan Tn sama dengan 2 pangkat 3 T dikali N per 2 pangkat 3 ditambah 3 Cn. Maka, jika dilakukan suatu persamaan sebanyak I kali, maka rumus dasar yang didapat adalah Tn sama dengan 2 pangkat I dikali T dalam kurung N per 2, 2 pangkat I ditambah I dikali Cn. Ditambah I. Selanjutnya, agar dapat menentukan kapan harus menghentikan proses ini, beralih ke bentuk tertutup Tn sama dengan B ketika N kecil sama dari 1, yang akan terjadi jika 2 pangkat I sama dengan N. Dengan kata lain, ini akan terjadi ketika kondisi I sama dengan log N. Membuat substitusi ini kemudian menghasilkan Tn sama dengan 2 pangkat log N dikali T dikali dalam kurung N per 2 pangkat log N, lalu ditambahkan log N Cn. Maka sama dengan NT dikali 1 ditambah Cn log N. Maka nilai T akan berubah jadi B, maka NB ditambah Cn log N. Dari persamaan di atas didapatkan pembenaran alternatif dan fakta bahwa Tn adalah O log N.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan Mergesort yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, kelebihan Mergesort. 1. Lebih cepat untuk daftar yang besar, karena tidak seperti instruction dan bubble sort, Mergesort tidak melalui seluruh daftar beberapa kali. 2. Memiliki waktu berjalan yang konsisten karena melakukan bit yang berbeda dalam waktu yang sama dalam satu tahap. Tentunya kekurangan Mergesort. Yang pertama, lebih lambat memproses data berukuran kecil dibanding jenis sorting lainnya. Yang kedua, Mergesort membutuhkan lebih banyak ruang daripada jenis sorting lainnya. Mergesort cocok digunakan pada 1. Sorting akses data yang lambat, misalnya tape drive atau hard disk. 2. Sorting data yang biasanya diakses secara sequentially atau berurutan, misalnya linked list, tape drive, dan hard disk. 3. Sorting data yang berukuran besar. 4. Mergesort dapat digunakan dengan linked list tanpa memakai ruang. Kelima, Mergesort dapat digunakan dalam pengurutan eksternal atau external sort. Selanjutnya, contoh program yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang program pengurutan dengan metode merge sort. Pertama, kita membuat metode fungsi dari merge sort itu sendiri dengan public static void dengan nama sort yang menerima parameter array A dengan tipe data integer, kemudian variabel awal dan akhir dengan tipe data integer. Kemudian kita analisasikan variabel n dengan tipe data integer sama dengan akhir dikurang awal. Di sini maksudnya nilai dari indeks terakhir array dikurang dengan indeks awal array. Kemudian kita analisasikan juga variabel tengah dengan tipe data integer sama dengan awal ditambah n per 2. Ini berfungsi untuk pemisahan array menjadi 2 sub-array. Kemudian, jika data sudah menjadi satuan, jika data dari array tersebut sudah kita bagi menjadi 2 sub-array hingga menjadi satuan array, maka if n kecil sama dengan 1, langsung kembalikan nilai array-nya atau return. Selanjutnya, pengurutan secara rekursif, yaitu dengan sort nilai A awal, tengah. Ini berfungsi untuk pengurutan bagian pertama atau bagian kiri sebelah array. Setelah itu, sort A, tengah, dan akhir untuk pengurutan bagian kedua atau bagian kanan array. Selanjutnya, setelah dilakukan pemisahan 2 sub-array yang berurutan, maka nilai array yang sudah diurutkan tadi kita masukkan ke dalam temp array atau variabel baru yang dinamakan dengan temp untuk menyimpan data yang telah disorting. Kemudian kita analisasikan array temp dengan tipe data integer sama dengan new integer n, nilai dari n yang kita dapatkan. Kemudian variabel i dengan tipe data integer sama dengan nilai awal atau indeks awal array. Kemudian variabel j dengan tipe data integer sama dengan nilai tengah dari array. Selanjutnya melakukan pengisian array sisi kiri dan sisi kanan dengan menggunakan perulangan for. For integer k sama dengan 0, k kecil dari n atau panjang array, k++. Dilakukan jika if nilai i atau nilai awal indeks awal array tadi sama dengan nilai tengah array, maka print nilai k ke dalam temp sama dengan a j++. Atau nilai j tadi yaitu nilai tengah, maka nilai tengah array plus 1. Misalkan nilai tengah array itu 4, maka 4 ditambah 1, maka di print nilai kelima dari indeks array. Kemudian, jika tidak, jika nilai tengah j sama dengan nilai akhir, maka print nilai k ke dalam temp sama dengan nilai sama dengan array a i++ atau nilai awal array plus 1. Jika tidak, jika nilai tengah array ja
kecil dari IA atau nilai awal array, maka print nilai K ke dalam term sama dengan A J++, atau nilai array tengah array plus 1. Jika tidak di antara ketiga tersebut, maka print nilai K ke dalam term sama dengan A I++ atau nilai awal array plus 1. Kemudian lakukan perulangan for lagi, in K sama dengan 0, K kecil dari N atau panjang array K++, yaitu print A, nilai array A, awal plus K, sama dengan temp K, di print ke dalam array temp tadi. Selanjutnya, membuat main method untuk menjalankan fungsi yang sudah kita buat tadi, yaitu public static void main dengan tipe data string, kemudian scanner, scan sama dengan new scanner system in, kemudian print system out print line, program sorting merge sort dengan menggunakan variabel n dan i dengan tipe data integer. Kemudian melakukan masukkan jumlah data array yang diinginkan, kemudian kita buatkan sistem out print line-nya dulu, yaitu masukkan jumlah elemen array dengan variabel n sama dengan scan next integer. Maksudnya nilai masukan dengan tipe data integer. Kemudian kita membuat integer array di data n. Jadi in array sama dengan new in n. Kemudian kita buat untuk menerima data atau nilai-nilai dalam array-nya. Sistem out print line masukkan nilai plus n sebanyak plus n itu tadi panjang dari array-nya, elemen integer. Kemudian lakukan perulangan for i sama dengan 0, i kecil dari n, kecil dari panjang array, i++. Kemudian array i sama dengan scan next in. Maksudnya nilai yang kita masukkan tadi akan dimasukkan ke dalam array. Kemudian memanggil metode sorting merge sort yang sudah kita buatkan di awal tadi dengan sort array, 0, n yang telah diurutkan. Setelah itu menampilkan data array yang sudah diurutkan. Sistem out print line elemen array setelah diurutkan, lakukan perulangan for i kecil sama dengan 0, i kecil dari n, i sama dengan 0, i kecil dari n, kecil dari panjang array, i++. Sistem out print line array i plus spasi, sistem out print line. Berarti di sini dia akan memprint nilai array yang sudah diurutkan. Kemudian terakhir sistem out print line, terima kasih. Baiklah, saya akan merun program sorting merge sort. Pertama, diperintahkan untuk memasukkan jumlah elemen array yang diinginkan. Di sini saya ingin memasukkan 8 elemen array. Kemudian masukkan nilai 8 elemen integer array-nya. Yang pertama itu ada 7, dan ada 3, ada 2, 16, 24, 4, 11, dan 9. Kemudian enter. Akan di print nilai elemen array setelah diurutkan, yaitu 2, 3, 4, 7, 9, 11, 16, dan 24. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.